Selamat datang di udah sangat kenal dengan Bintang Emon, seorang komika yang tidak ingin kena masalah tapi kena masalah juga. Tetap kena. Berusaha melawan hukum alam. Ya, Sorry, aku sudah hidup jutaan tahun. iya. Jadi gue tuh mencoba buat kayak tiap kali ada teman-teman komika yang ya rising star-nya lah, apa lagi naik apa segala macem, yang gue rasa gue cukup kenal. Biasanya gue suka nelpon gitu kayak gimana kondisinya gitu. Ya bang gini bang, waktu itu gue waktu Bintang waktu itu DPO-nya lagi naik-naiknya gue telepon sama dia, Tang. Gimana Tang omongan gue, Tang? Tang, gimana rasanya? Udah apa aja yang ditemuin? Kok udah apa aja sih? Iya. Emang akan ada apa aja? Iya. Kenapa ini? Terus apa lagi, Tang? Apa? Soal pola hidup, gaya hidup, nanyain. Untung gue emang, ya lu juga tahu lah gue. Iya, tidak merokok, tidak alkohol. Macam-macam. Iya. Terus Tetap gue bilang, dikontrol. terus gue bilang apa? Kenapa? Hati-hati Tang, setelah popularitas. Setiap abis ada ombak, pasti ada sesuatu yang tidak enak. Gue waktu itu gue bilang sama si Bintang, gue bilang, Tang, lu harus prepare ya dari awal ya. Lu viralnya udah dapet, popularitas udah dapet, brand-brand pun sudah waktu itu sudah melirik kan waktu itu kan. Tinggal tunggu masalahnya nih, Tang. Betul. Bintang waktu itu bilang, janganlah bang, jangan bang, nggak mau gua nggak mau. Tang, tapi setelah mendapatkan keuntungan pasti ada kerugian. Betul. Nggak mungkin dapat sesuatu tanpa lu bayar sesuatu. Betul, betul. Nggak mungkin loh. Betul. Tapi saat itu Bintang bilangnya jangan gitu dong bang. Gua berdoa semoga nggak ada masalah sama sekali. Gue bilang, Tang, tapi lu harus prepare karena menurut gua semua orang itu siap buat fame, tapi kadang-kadang mereka nggak punya crisis management. Oke, ya. Crisis management itu kadang-kadang mereka cuma siap dengan semua pujian, tapi ketika ada masalah mereka hilang karakter mereka, hilang diri mereka gitu. Yeah. Jadi gue bilang sama Bintang, lu clearin masalah dengan baik, lu clearin masalah dengan segala macam. Kalau emang itu bukan lu atau mungkin itu cuma fitnah apa segala macam, gue yakin masalahnya bakal cepet beres, gue bilang gitu. Tapi tetap stay true sama lu aja gitu. Maksudnya jangan jadi gimmick, jangan jadi bohong, jangan apa segala macam. Iya, gue bilang gitu ke dia, gue bilang gitu. Terus gue bilang, ya tapi mudah-mudahan nggak ada ya bang ya. Iya, tapi seandainya ada, handle dengan baik lah gitu. Jangan terlalu panik, jangan buru-buru, jangan segala macam. Ya udah. Berapa lama kemudian, berapa bulan kemudian itu, Tang ya? 2 bulan doang. 2 bulan kemudian tiba-tiba di Bintang Emon dituduh narkoba. Wow. Waktu itu yang nelpon lu siapa aja, Tang? Yang pokoknya lu tuh termasuk pertama-pertama, Ya, Bang. terus Ernest ya? Ya, Ernest, Pak ya. Ernest, terus Bang Ajis. Pokoknya abang-abangan semuanya lah. Iya, Kontrol, Tang, gimana, Tang? Karena Bintang itu termasuk yang bintang tapi kurang bintang gitu. Jadi kayak mungkin di saat orang lain pas jadi bintang, bukan jadi lu ya, maksudnya jadi bintang terus akhirnya jadi foya-foya, jadi apa segala macam. Dia tidak melakukan itu karena kayak misalkan ya adalah orang-orang yang bilang gue bandelnya kayak mulai tatoan apa segala macam pas udah jadi artis. Memang benar adanya, cuman kayak minum apa segala macam memang dari dulu gitu. Ya. Cuman orang-orang kan mengiranya kayak lu baru bandel lu gitu. Lu baru Gara-gara ini." terkenal dan Gara-gara terkenal gitu. Dan gue lihat dari lu tidak berubah sama sekali gitu. Lu malah kayak apa ya, lu semakin berhati-hati, lu semakin disiplin dengan sikap lu, karakter lu dan segala macam. Menurut gue itu baik gitu. Dan makanya sampai Bang Ajis ngebelain lu, gue coba buat belain lu juga apa segala macam. Karena menurut gue saat itu kayak kita stand up dimanapun yang ada bintang, ya berarti outdoor. Karena ada bintang. Betul. Iya. Betul. Nggak, Betul. Iya. Ya bener kan, maksudnya tapi
maksudnya kalau ada bintang pasti dia tuh sangat tidak ikut-ikutan gitu, kayak ngerokok juga dia nggak ikutan, mau lingkungannya kayak gimana dia nggak ikutan, terus kayak abang-abangannya pada minum apa segala macam dia juga nggak ikutan. Jadi menurut gue ini fitnah yang sangat berlebihan gitu. Terus kayak Sama nggak riset juga kan orangnya kan. iya, disangkanya ya itu karena sepertinya mindset semua orang itu adalah ketika ada orang yang dapat fame berubah gitu. Oh, jadi lempar bola umum aja ya. Bola umum, betul. Karena kan selalu seperti itu gitu, kayak orang baru viral, baru populer gitu, tiba-tiba jadi sombong, tiba-tiba jadi pengen barang yang branded gitu apa segala macam. Dan untuk pertama kali gue lihat si Bintang dengan topi Timberland gitu, maksud gue kayak iya, gope lah itu ya. Iya. Enggak pernah gue datang mau beli tapi Timberland, Bang. Gue kira 200. Gope balik lagi gue. Anjing apaan? Topi-topi juga. Konvers aja pego. Iya, tapi gue bilang sama Bintang, gue bilang kayak nikmatin aja, maksud gue nikmatin dalam arti positif yang kayak barang yang selama ini lu pengen lu beli aja. Mau orang bilang kayak, oh sekarang Bang Bintang topinya Timberland udah bukan kayak dulu lagi pakai topi komunitas. Atau dari acara. Gue kenapa tuh, Bang? Dulu pas gue di komunitas ya. Ada lah senior yang lu juga tahu kayaknya. Gue waktu itu Isi acara. Ngisi acara kan dia cukup strict juga tuh soal penampilan di panggung. Gue pakai baju Barcelona. Jersey, ngisi acara ya. Jersey. Celana panjang. Sandal. Enggak, sepatu. Oh, sepatu. Tapi warna biru terang. Enggak masuk banget. Topi juga merah terang. Pokoknya perpaduan kayak inilah. Tang, lu tuh ganti aja tau sepatunya kayak nggak masuk ke lu. Jangan yang ini, enggak. Emang gue punya ini doang. Jangan nyuruh gue ganti. Gue itu doang punyanya. Bukan gua mau nggak cocok, enggak. Emang nggak ada. Tapi kalau buat teman-teman ya, maksudnya yang belum tahu Bintang dari dulunya kayak gimana, di Bintang tuh dulu sempat diomelin waktu itu naik panggung gara-gara dia stand up pakai sendal. Pakai sendal. Jadi waktu itu karena mungkin juga lu juga nggak mikir bakal gede di situ juga, maksudnya kayak nothing tulus aja gitu. Ya udah gue tampil segini aja gitu. Iya. Terus juga gue nggak tahu etikanya. Iya, betul. Jadi tampil aja pakai sendal. Tapi emang sebenarnya yang kadang-kadang orang nggak paham soal bagaimana menghargai diri sendiri berdasarkan penampilan tuh di situ sih. Jadi kayak mungkin ada beberapa orang yang lu kira kayak lu tuh dandan harus gini. Kalau dia cuma ngomongin soal mix and match, menurut gua oke. Tapi kalau udah harusnya lu mereknya ini, itu nggak usah lu dengerin. Oh, iya. Harusnya tuh iya, sekelas lu pakai jam tangannya tuh Rolex, gespernya tuh apa, sepatunya tuh apa, kayak gitulah gitu. Itu udah bahas apa nilai di masyarakat. Itu udah kayak ekonomi, dan dia sudah kayak mencoba untuk kayak mengotak-ngatik ekonomi lu gitu. Bukan sesuatu yang pas di mata doang. Iya, gitu kan. kalau mix and match kan kayak sebenarnya kayak sepatu-sepatu yang harganya di bawah, tapi apa ya sepatu juga dipakainya di bawah ya, makanya betul. Harganya Aneh dong kalau harganya di atas, labelnya panjang banget. Nah iya betul. Waduh, bagus. Kalau menurut gua kayak mungkin saat itu emang gua sama Boris, sama Gilang, sama G, sama Mo Sidik waktu itu ya. Mac Dani, terus itu tuh lagi pada naik-naiknya, terus waktu itu Stand Up Indo Bandung juga jadi jarang bikin acara karena kita kekurangan. Iya, karena yang ngurus itu sekaligus talent yang naik saat betul, itu. Iya betul. Jadi talentnya naik nggak ada yang ngurus waktu itu tuh. Jadi saat itu pas lagi Stand Up Bandung kayak gitu tuh intinya apa ya? Gua sebenarnya jadi kayak sandwich gitu. Sandwich generation gue, dari yang famous banget, terus gue dituntut untuk kayak nge-MC yang lucu, stand up yang lucu, itu lu job desk gue double kan? Kalau nggak ada headlinernya, iya kan? Tumbal kan gue kan? List open mic tuh udah ada. Iya. Tapi kalau udah menjelang akhir, kok kuring nih? Iya. Siapa ya senior yang di sini ya? Kamu naik dulu. Karena saya yang standby di situ. Iya, betul. Jadi kayak waktu itu mungkin
hubungan gua sama Bintang tuh dulu mungkin nggak sedekat sekarang mungkin. Ya maksudnya jadi kayak kalau dulu tuh kayak karena kita sendiri pun yang jadi senior agak bingung karena apakah yang masuk stand up itu beneran pengen stand up atau pengen populer? Karena itu dua hal berbeda. Iya, ada Bang Us waktu itu marah-marah pas Suca baru naik tuh. Iya. Sucanya Arafat. Iya. Besokannya Bandung, malamnya sharing. Betul. Besokannya audisi tuh. Yang datang aneh-aneh. Gua nggak ada masalah ya, cuma waktu itu ada tukang servis AC. Gua nggak ada masalah, Betul. cuma kayak nggak pernah ikut komunitas, Betul. nggak pernah stand up, terus AC juga nggak rusak, kok dateng gitu kan? Aduh, iya saya nggak rusak kok Iya. Oh, mau stand up karena Iya, nggak iya. berkenalan. Betul. Nggak berkenalan, gua bingung. Maksudnya bukan hanya itu ya, banyak banget itu Bang, penuh. Banyak banget ya. Penuh ya. macem-macem deh. Terus. Ya hampir semuanya motivasinya itu ngeliat Iya. di TV, gue mau sukses, gue mau ini. Pengen kayak Arafah gitu. Marah-marah bapak ini. Lu pada mau sukses. Tai lu semua. Marah-marah dia. Nggak gini caranya. Iya. Gue udah ngobrol lama nih buat ada di konten ini Bintang kesini, cuman karena gue bukan orang yang maksa kayak harus sekarang nih Tang, harus sekarang gitu. Nggak ada gitu. Jadi kayak karena gue tahu juga dia lagi sibuk dengan brand yang numpuk gitu. Jadi gue juga ngerasa kayak nggak adil buat gue untuk kayak bilang dia sombong cuma karena dia tidak menyempatkan waktu buat gue gitu. Gue mau nanya sama lu Tang, ya kan? Lu kan hubungannya sama gue emang ada history. Iya, betul. Ada nih orang nggak ada history, tapi bilang lu sombong lu Tang. Banyak banget. Kayak ketentuan sombong atau tidaknya tuh bergantung dari kebutuhan mereka terpenuhi nggak sama gue gitu, oleh gue. Jadi kalau terpenuhi, oh dia baik, kalau nggak anjing sombong nih anak baru gitu. Oh anak baru. Enggak, aus sih gue. Sepertinya dari ruang lingkup yang saya tahu ya. Males gue kalau ngobrol sama-sama tahu tapi nggak mau disebutin tuh. Males gue. Males. Ya, tapi itu maksud gue kayak kadang-kadang maksudnya mungkin lu nggak karena lu nggak punya kanal yang emang lu buat ngobrol panjang, semuanya bentuknya skit atau sketsa gitu, terus kayak iklan-iklan pendek gitu. Jadi kayak mungkin nggak semua orang paham kalau cerita lu gitu, cerita history gitu. Jadi kayak emang gue sebenarnya kalau buat datang lu ke sini karena gue pengen ngasih platform buat orang-orang kalau ya Bintang tuh dulu emang segininya gitu. Maksudnya kayak dari awal gue ketemu sama dia tuh tidak ada yang berubah sama sekali. Dari attitude ke senior, dari attitude ke orang-orang apa segala macam. Bedanya emang karena gue tahu historinya dia gimana, gue bilang dia lu sombong lu Tang. Nggak bisa, soalnya emang Tahu ya. masih bales. Masih balas. Walaupun ini kita janjian udah lama banget kan. Udah Lama banget Bang. mungkin ini tuh hampir 2 tahun gue nunggu Hampir momen yang pas gitu, maksudnya karena gue nggak pernah pengen maksain untuk lu ada di konten gue gitu, karena gue pengen lu datang ke sini karena emang gue pengen datang ke sini, terus juga emang lu juga lagi senggang. Sebelum syuting juga gue bilang kayak lu besok ada acara nggak gitu. Gue juga mencoba buat seperti itu karena dari konten-konten yang kebanyakan sudah terjadi sih, jadinya gitu kayak 2 jam ngobrol, 2 jam konten, 2 jam ngobrol pasca konten gitu. Oh iya. Gitu, jadi emang apa ya, konten bukan cuma sekedar buat gua kayak cuma buat kayak ini buat cari nafkah nih. Dan lain-lain, tapi ajang penyambung silaturahmi juga gitu. Iya. Kayak apa ya namanya, ibaratnya kayak orang jadi tahu kalau Gilang begini, Boris begini dari platform gue gitu. Kayak Bintang, ternyata Bintang begini-begini dari platform gue. Tapi gitu. gue emang sebenarnya gue jarang tuh Bang ngobrol panjang. Betul. Dari dulu nih Bintang, lu lihat Bintang nih DPO pede ngomong sendiri gitu. Gitu kan? Tapi kalau dia lagi nongkrong di warung Jibot di Sekutang yang depan Saparua. Dia mah gini doang nih. Iya Bang, bener Bang.
nggak mau ikut. Iya, bener. Wah, lu bener dah lu, Bang. Wah, kocak lu, Bang. Gitu doang. Gak pernah ada kontribusi gitu. Beban aja ya. Iya, karena dari dulu emang apa ya? Gratis. Emang kalau Bintang emang dari dulu main improv komedi jelek, main nge-MC jelek. Tapi kalau stand up boleh nih orang nih gitu. Jadi kayak pas orang bilang kayak enak ya stand up komedian tuh orang-orangnya supel segala macam. Nah, dia nih. Aku mematah asumsi antum semuanya. Kok di video ngomong kayak ini banget, sekarang diem aja sih. Iya. Ya emang begini aslinya. Karena lu waktu itu juga pernah ngejelasin kan waktu kalau nggak salah di Instastory lu kalau nggak salah proses membuat DPO kan. Gua nggak mau orang-orang pure mengasumsikan bahwa gua hari-harinya kayak gini. Spontanitas gitu. Banyak yang bilang, Tang, lu ngapain sih buka dapur sendiri gitu. Banyak tuh yang menyayangkan. Cuma gua pengen ngasih tahu, gua nggak gini. Ini tuh karya gua, bukan gua gitu. Lu harus menjelaskan sesuatu karena banyak pertanyaan. Betul. Iya kan, disangkanya lu nggak pengen orang-orang itu jadi mikir ke lu kayak Bintang itu adalah seorang jenius komedi yang spontan, yang ini segala macam, yang akhirnya terlalu diundang kemana terus mengecewakan gitu. Ya mendingan dari awal lu kasih tahu kalau emang semuanya by script. Benar. Dan gua sangat respect sama Bintang adalah saat dia pertama kali viral, tidak semua ada yang masuk ke dia, cuman tidak semua brand yang numpuk dan ngantri ke dia itu dia terima. Itu sih, itu hal yang sulit. Karena menurut gua ketika lu ngambil sesuatu hal yang sifatnya mungkin kebutuhan, dan gue yakin itu bukan cuma buat perut lu. Ya kan? Lu juga ngambil itu bukan karena sekedar kayak mumpung nih gue lagi populer, gue ambil nih. Tapi karena gue nggak ada lagi, cuma ini nih yang bisa ngisi kebutuhan gue, ya udah gue ambil, bener kan? Iya, bukan karena lu maruk pengen kaya kan? Iya. Tapi ternyata dari netizen bilangnya adalah ternyata konten lu cuma buat ginian ya, buat brand-brand itu ya. Enggak gitu dong. Karena Tang, lu tuh sampai di retweet sama Najwa Shihab, sampai dia posting itu di feednya dia, bro. Gue nggak ada niatan ke sana, Bang. Gue cuma idealis anak muda aja sih, kayak ngeliat sesuatu yang nggak pas di mata gitu. Ya udah. Ya sebenarnya hal yang relate kan yang lu ambil kan. Iya, terus dia bilang, dasar pencari traffic. Astaga. Sulat. Tuduhan-tuduhan itu sebenarnya nyakitin lu nggak sih, Tang? Mentally gitu, kayak secara psikologis itu ngelukain lu nggak? Kalau ngelukain banget enggak sih, cuma jadi bikin males buka sosmed sih. Itu aja. Karena gue tahu ya hidup gue bisa gue pilih. Ya. Gue ada hidup nyata, ada sosmed. Betul. Udah kalau gue pusing di sosmed, matiin aja. Iya. Ya kadang-kadang yang gue lihat kadang-kadang seharian tuh lu nggak ada posting, nggak ada Instastory, nggak ada apa dan apa ya? Waktu itu gue pernah masuk ke artikelnya komika.id. Oke. Tulisannya adalah Uus ini, jadi ada runutan followers terbanyak lah saat itu. Uus itu termasuk kategori komika yang isi feed Instagramnya itu promosi produk sama promosi YouTube-nya dia. Ngerti nggak? Kayak tahu. Karena gue dari dulu juga nggak bisa gitu posting diri gue sendiri dengan cuma sekedar kayak, ayo siapa yang malam minggu ini jomblo? Bingung nulis caption apa. Daripada semurah itu, lebih baik tidak posting. Betul. Gimana ya, Bang? Gimana itu ya? Ada ego pekarya. Iya. Ya kan kayak kalau nggak bisa gitu kalau nggak ada isinya ngapain gue kasih ke orang? Gitu. Iya, maksud gue kayak nggak bisa gitu. Gue tiba-tiba posting terus kayak gimana malam minggu lu belum? Nggak bisa, gue nggak kuat. Gue maksudnya bukan. Mungkin orang yang seperti itu mungkin cuma pengen kayak biar nggak sepi-sepi amat dah, biar ada trafficnya gitu. Gue mau mending gak ada traffic dibanding harus posting begitu
gitu kalau gua. Sebenarnya nggak ada yang salah juga ya. Bener. Gitu. Cuma nggak masuk aja. Iya, cuma kalau buat gua mungkin sama Bintang juga sama, kalau emang nggak harus ada yang diposting hari itu ya memang tidak gitu. Kayak misalkan taruhlah yang nge-view Instastory gua sampai 500.000 gitu. Menurut orang-orang, keep up sama yang kayak gitu. Keep up dengan gini, engagement lu biar tetap stay di situ. Gue bilang kayak, menurut gua hari ini tidak ada yang menarik. Betul. Iya, harus. Udah. Iya. Kenapa harus dibagi-bagi sih? Iya. Gue ngeliat orang yang engagementnya, yang jangkauannya besar di sosmed itu dua tuh, satu influencer, dua konten kreator. Iya. Menurut gue beda tuh. Influencer dan konten kreator. Beda. Nah, gimana tuh? Influencer, ini hasil gue ngobrol ya. Iya. Dan survei lu lihat. Iya. Influencer itu tuh kalau ditanya karyanya apa bingung jawabnya. Tapi terkenal. Iya. Tapi karyanya apa? Aku pagi ini makan nasi uduk. Iya, bener. Kira-kira Males. Gua nggak tahu itu ada. Kira-kira nasi uduk apa nasi goreng ya? Terus ada ininya apa kurvanya? Iya, berapa persen? Iya. Terus? Nah, kalau konten kreator ya memang sosmednya isinya untuk karya aja. Jadi secara menginfluence itu nggak sengaja. Kalau influencer kan ngajak kan kayak, betul. Ih, ini enak banget. Iya. Gila ini ngajak ke orang ngajak tuh orang untuk beli. Konten kreator tuh enggak. Ya udah gue bikin karya gua, kalau ada produk di situ ya itu dagangan gue sebenarnya. Iya. Cuman gua samarkan gitu. Kasih space tuh masuk dah gitu. Iya, betul. Oh iya. Oh jadi menurut lu influencer dan konten kreator itu dua hal yang berbeda ya? Dua hal yang berbeda. Walaupun sama-sama jangkauannya besar ya. Betul. Tapi tahap influence-nya ngajaknya itu Iya. beda juga. Caranya juga beda ya? Beda juga. Kalau konten kreator tuh lebih implisit. Ya. Oke, lebih implisit. Kalau kayak influencer tuh lebih ke eksplisit. Ya, jelas banget. Kayak makanya mungkin yang share kehidupan sehari-hari ya influencer. Betul. Karena kayak ya udah, Iya. terang-terangan ngajak ini dan itu. Tapi menurut lu kayak vlog itu karya bukan? Buat gua ya. Iya. Kalau lu nganggapnya karya silakan. Buat gua enggak. Kalau nganggapnya karya silakan. Iya. Karena kita juga nggak bisa ini sih. Maksudnya kayak ya bikin vlog juga effort gitu. Oh iya. Iya. Tapi beberapa orang yang akhirnya awalnya vlog terus akhirnya merasa kalau ya mungkin dia awalnya dia bilang kalau vlog itu karya, ya ini pakai effort, pakai waktu, pakai uang, Sama pakai kamera mahal lu kan. Iya betul, pakai tenaga juga, pakai karyawan. Tenaga orang lain. Betul, yang pegel benar karena standby terus. Kesannya kayak gue ini banget, padahal enggak. Itu Iya. ngisi kekosongan aja. Iya. Kan. Apa sih yang lu takutin Tang dengan dari tadi nih? Maksudnya kayak Gue tuh jarang ngobrol lepas kayak gini ya. Maksudnya Iya. nggak merencanakan apa yang gue obrolan. Iya, benar. Gue takut ada yang kelewatan. karena gue juga orang bilang kan gue terlalu frontal, terlalu apa segala macam. Ya lu tahu frontal gue segimana Tang? Ya. Menurut lu ya, apa yang sudah gue katakan di YouTube, berapa persennya gue deh dari lu yang lihat gue? Tipis banget, 20-30%. Iya kan, tapi belum true self-nya gue kan. Iya, banyak orang yang bilang kayak gue terlalu nyabak, terlalu frontal gitu karena sebenarnya kalau lu dibilang nyablak, fokusnya orang-orang ke kata-kata kasar atau apa. Betul. Nggak, kayaknya emang nggak bisa nerima kebenaran aja. Nyalahin, lu ngomongnya kasar. Nah, sebenarnya di antara satu kalimat yang kasar ujungnya doang deh. Iya. Sisanya bisa didengar. Iya bener maksudnya. Ya aduh, iya juga ya. Iya, kayaknya orang tuh jadi kayak ini, kayak misalkan gitu kayak gue pernah sama bini gue. Terus gue bilang kayak, kamu tuh istri nggak becus tau nggak? Gini, aku tuh gini, kita udah panjang lebar nih ngebahas poin ini. Oke, jadi kita sekarang suami istri berumah tangga, mendingan caranya seperti ini, bla 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 bla. Terus si istri cuma ngomong gini, kamu bilang apa tadi? Istri nggak becus. Poinnya di situ. Semua yang udah kita jelasin. Sia-sia, nggak ada. Kayak emang daya ingatnya cuma 2 kata. 2 kata yang mencolok. Istri nggak becus. Itu aku di matamu. Ya, padahal kan selebihnya itu kita mencari solusi itu. Iya kan? Maksudnya ya mungkin kata-kata itu mungkin kasar iya. Cuman maksudnya untuk beberapa rumah tangga kayak rumah tangga gua,
Kayak misalkan gue nggak pernah bilang istri gue nggak becus ya, cuman kayak gue ngomong kayak, aduh anjing banget dah bun gitu. Misalkan gue lagi apa gitu, gue udah nganggep itu biasa. Jadi biar poin dari apa yang kita obrolin tidak ke distract. Oh iya, tahu gue tahu. Gitu. Biar nggak sama. Iya, karena kan gue sama bini gue tuh menceritanya sama kayak gue ke temen. Yang kadang-kadang suka kelepasan. Kayak gue ke temen gitu, kayak aduh anjing banget dah lu lang gitu. Kayak gilbas gitu. Tiba-tiba gue ngelakuin itu ke bini gue. Dan kadang-kadang gue lupa kalau dia bini gue kan. Terus kayak gue ngomong, aduh anjing lu bun gitu kayak. Jadi gini deh, udah gini aja bla bla bla. Terus kayak, kamu bilang istri kamu anjing. Enggak, terus ya kalau mau ngambek itu kan mendingan di awal, sebelum gue ngejelasin. Kan udah effort, iya. udah capek. Terus udah capek-capek ngomong, poinnya cuma kamu tadi nggak ngomong istri kamu anjing. Bukan, itu gue ngomong gitu bukan dengan tujuan buat nyakitin lu, tapi karena gue nganggep lu ya teman juga, ya teman hidup juga, ya istri juga, jadi agak sulit kalau netizen tapi nyata ya. netizen tapi serumah anjing. Posisi sekarang kan lu udah dapat karir, lu udah punya tim, lu udah punya kantor. Kamu punya sepeda kemarin. Punya sepeda baru beli kemarin, road bike ya. Siap begini nih. Ada enteng ya. Enteng. Itu yang membuat lu semakin takut gak sih? Kayak Gue tuh sering banget tau kalau ada sesuatu yang menyenangkan ya. Nikmatin cuma 10% doang, abis itu langsung takut lagi. Ya ini kalau hilang gimana ya? Tapi nggak happy nikmatin. Jadi gua pernah lah gua sharing juga, jadi kayak lu sama bini lu bisa gitu ya usia, bisa menyenangkan, bisa apa segala macam. Terus gue bilang kayak, lu sadar nggak untuk dapetin kebahagiaan ini yang sebenarnya gambling 50-50 ya antara gue cerai dan tidak gitu. Iya. Akhirnya gue lanjut sampai mau 6 tahun ini gitu. Gue tiap tahun tuh gue nanya ke bini gue mau lanjut atau enggak gitu. Serius lu? Iya. Karena gue tidak mau melanjutkan hubungan yang cuma berdasarkan karena sayang udah 6 tahun gitu. Enggak, gue nggak mau. Oke. Jadi kalau emang ya lu bisa baca dari trust issue gue ke hubungan tuh dengan gue cuma pengen punya anak satu gitu. Ya, jadi suatu saat mungkin pisah atau gimana, ya cuma satu. Gitu. Sedalam itulah, maksudnya traumatis gue terhadap sebuah hubungan tuh sampai situ gitu. Jadi seandainya gue pisah pun atau apapun yang maksudnya worst case scenario amit-amit itu cerai apa segala macam tidak merepotkan kedua belah pihak gitu. Ya. Lu takut itu sampai mempersiapkan kayak gitu? Iya, jadi kayak ya lu harus tahu kalau gue mendapatkan hubungan gue yang sekarang pun gue mempertaruhkan karir gue bilang gitu. Iya. Ini cewek dari antah berantah, gue dihina-hina orang gitu. Iya. Yang lu lihat sekarang mungkin ya emang yang sudah versi baik-baiknya gitu. Tapi gue dalam proses 2 tahun, 3 tahun gue menjalani hubungan dengan orang yang gue gamblingin ini buat jadi pasangan hidup gue, itu nggak gampang, gue bilang gitu. Ya, kenapa ya? Yang kelihatan tuh yang bagusnya doang ya? Ya itu, maksud gue kayak bukan berarti gue nggak pernah berantem. Gue bilang kayak gue memperbaiki rumah tangga gue untuk mendapatkan situasi yang mungkin kalau sekarang tuh gue ribut setahun sekali, Tang. Oke, iya itu ada prosesnya. Iya, yang dari tiap hari terus yang, jadi yang setahun nggak ribut tuh cuma sekali. Iya, dari bisa ngebantu betul. setahun, Lu bayangin aja, Tang, dari ribut setiap hari, terus jadi seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, seminggu 4 kali, sampai sekarang yang gue mau 6 tahun ini kayak ribut tuh kayak setahun sekali gitu. Nah orang tuh cuma lihat kayak, lu happy gitu. Bahkan mungkin di postingan foto gue yang gue lagi liburan di Bali, abis itu gue ribut, gue tuh lu nggak pernah tahu gitu. Nah, lu adalah tipikal orang yang sebenarnya lu nggak pengen ribut, lu tuh nggak pengen. Hubungan gue nggak pernah ribut, tau? Nggak pernah ribut atau putus aja. Gue nggak mau mancing. Kalau lu udah melihat ada pemicu kayak nantinya bakal nggak enak nih, lu mending udahin kan? Iya. Gue pernah di situ, Tang. Terus bener nggak langkah gue? Betul. Bener kan? Iya. Oke. Tapi nanti ada suatu saat di hidup lu,
Gini ya, kalau gue bilang ke temen gue gini, misalnya kayak temen gue putus sama si ini, kayak kenapa lu? Malas ya drama. Gue tuh orangnya no drama. Selalu diingat Bintang Emon, dalam sebuah film drama, ada satu orang temennya dari pemeran utama yang tidak mau ada drama. Tapi dia ada di dalam drama tersebut. Iya, dia bilang, gue tuh orangnya no drama. Tapi dia ada di film itu film drama. Aduh, nggak mungkin dong soundman ke center masuk dong, nggak mungkin dong. Pasti pemain dong. Masa tiba-tiba datang, bener, tadi kresek-kresek gitu. Nggak mungkin. Iya, pasti pemainnya. Gue selalu bilang itu ke teman gue. Mau sampai kapanpun lu menghindar soal drama, berarti kalau kayak gitu gue nggak bisa ngambil langkah-langkah pencegahan dong. Enggak, langkah-langkah pencegahan itu penting saat nantinya ketika lo menjalin dengan seseorang untuk meminimalisir konflik, bukan drama. Lo memilih dia jadi pasangan lo udah masuk ke dalam drama. Tapi bisa meminimalisir konflik itu sebenarnya. Dan sebenarnya konflik itu pun kayak sebenarnya kalau gue baca dari yang lo kerjakan adalah gue pengen stamina gue tuh udah habis di kerjaan gitu. Gue tuh nggak perlu lagi konflik di tempat lain. Males banget gue. Males banget gue. Nggak, karena nggak, yang lu lihat dari gue di Bandung, kira-kira pergaulan gue kemana aja, Tang? Gue udah kayak angin lah. Di mana tempat yang nggak ada angin coba? Iya. Ada mulu ya gue ya. Selalu ada lama ini. Ya makanya kayak karena dari pengalaman itu gue pernah berada di fase yang kayak no drama lah, tai lah, perempuan yang bikin masalah gini udah putus, gue pernah ada di situ. Terus lama-lama kayak pas gue nemuin seseorang yang tepat buat gue, cocok buat gue, tapi harus gue perjuangin, tuh gue bertanya-tanya gitu kayak, anjing gue kemakan omongan gue sendiri semua nih. Tapi ya kayak kata Adriano Colby bilang, ya kalau emang lu ngejilat ludah lu sendiri, sengaja itu ludah lu kan. Betul. Iya, ya udah, Iya maksudnya sih. dari situ gue bilang kayak, memang proses hidup memang mengharuskan kita nggak mungkin untuk, ya ada hubungan nggak ada let's say drama kayak nggak gitu. mungkin, Tang. Orang itu pengen hubungan rumah tangga. Males juga, repot banget sih. Iya, itu dia, Tang. Repot banget sih. Iya, Ribet banget. Orang-orang pernikahan ini. Kriteria lu sebenarnya seperti apa, Tang? Sebelum kita mulai yang klise ya, yang dia mas baik, pengertian, kontol. Physically. Perutnya kecil. Perut Gitu. sama pinggang sih gue nggak tahu deh. Perut bagian mana? Isi dulu kayak. Oh, perut. Oh iya. Perut dan berarti bukan pinggang dia. Pinggang berarti. Kalau pinggul bawah. Oh iya, pinggang berarti. Pinggang ya, pinggang kecil atau perut kecil. Karena gue badannya kecil juga. Oh, jadi kayak fitting buat sepeda lah ya. Kenapa? Iya, harus pas. Oh iya betul. Iya, kalau badan lu segini ya ukurannya yang 48, 49 gitu, yang S gitu kan. Iya. Ini bukan, gue nggak tahu ya kalau kayak gini akan disebut body shaming atau enggak sih? Ya enggak lah, itu kan maksudnya ibaratnya kayak gue pernah nih nanya Bunda, Bun, di hari keberapa lu sadar kalau gue ngeliatin tete lu? Gue bilang gitu. Oke. Karena emang gue kan teteholik gitu. Betul. Dia bilang, dari hari pertama. Dia bilang gitu. Udah ngeliatin tesnya. Iya. Kayak ini, mangkok es di Raminten. Itu ada bang. Wah iya bener iya. Waduh, Raminten lagi. Anjing, kangen juga jalan-jalan ya ke Raminten ya. Iya bener. Aduh, semuanya ramah banget itu di situ ya. Nggak cowok, nggak cewek, tapi cowoknya lebih ramah sih. Iya, gue bilang gitu kayak, berarti lu sudah menyadari kalau gue ke arah situ. Iya, tapi lu kenapa masih mau nerima gue? Ya udah, emang ya seenggaknya ya apa ya? Maksudnya di perspektif gue tuh ngerasa dalam hati gue nggak lihat tete tau.
Gue mencoba untuk tidak lihat tete gitu. Cuman defaultnya kita emang ke arah situ aja. Iya, gitu kan. berarti default lu gitu juga. Kayaknya Perut kecil. kayak gemes aja gitu. Ya oke. Oke, basically muka mah selera lah ya maksudnya. Iya, gua nggak ini. Tapi yang spesifiknya itu perut kecil. Perut kecil. Nah. Gemes gitu. Berarti kalau dari bumper depan atau bumper belakang nggak masalah, yang penting perut kecil ya. Iya kayaknya. Iya, yang penting Iya, itu udah harga mati lah itu ya. Oke. Harga mati. Physically perut kecil. Kalau buat lu sendiri, kalau buat pasangan tuh buat lu nih yang lu takut konflik, lu takut drama. Oh bentar soal fisik dan lainnya ya. Maksudnya gue tuh kemarin liat ini. Kan beberapa ada postingan TikTok yang cewek yang mau speknya macem-macem itu, tau gak lu bang? Gini, yang mana? Bukan, ada dia. Oh kalau aku tipenya ini kaya, baik, ganteng dan lainnya kayak kebanyakan gitu. Terus orang-orang pada kesel. Menurut gue kayak ya udah sih itu kan kriteria dia ya. Iya. Kayak kenapa lu yang bukan siapa-siapanya dia kayak pada marah. Kenapa lu siapa sih kayak ntar lu nggak laku lu. Ya terus kan dia nggak laku. Kenapa? Antum kenapa? Kenapa? Iya. Marah-marah. Nah itu kan maksudnya kayak ketika itu buat orang biasa loh. Iya. Apalagi ke lu kan. Nah makanya gue bilang gue pengen perut kecil, mungkin gue ke pasangan juga banyak maunya, gue akan menerapkan itu. Gue pengen pasangan yang ini. Ya. Cuma sebagai gantinya gue juga akan berusaha memenuhi yang dia inginkan, jadi give and take-nya seimbang. Lu gitu. belajar dari siapa tuh begitu tuh? Nggak tahu kenapa emang. Nggak, karena emang nggak semua cowok mau ngelakuin itu. Kayak misalkan istrinya nge-gym, lakinya nggak. Oh enggak. Kalau gue kan kayak nge-gym karena gue pengen sesuai dengan fantasi gue gitu. Bini gue seksi, ya badan gue juga harus kayak pemain bokep. Betul. Lakinya. Tapi kayaknya Jepang ada aja yang jelek. Benar kan. Yang badannya kayak lu, yang ceking. Buka baju rusuknya kelihatan. Iya, kan katanya kan kalau cowok kurus titiknya gede ya. Gue liat di video-video Jepang, kecil juga ada, gue bilang gitu kayak lip balm. Untuk lu yang no drama, no konflik, yang ini segala macam yang menurut gua sudah mengalami mahligai rumah tangga itu tidak bisa dihindari. Ya. Lu buat kriteria perempuan nih apa nih, Tang? Yang apa kan tadi fisik terus ini personality, gua nggak drama dan lainnya. Gua nggak tahu kayak gini ngobrol sekarang. Lu ngasih tahu kayak nggak mungkin ada hubungan nggak drama dan lainnya. Itu insight baru buat gua. Buat setidaknya kayak ayo Tang, agak realistis. Nggak mungkin lu bisa pegangan terus kayak gini. Jadi gua ngerasa gua juga belum dalam posisi paling mateng sebagai gua sebagai laki-laki. Oke. Gua masih tahu, cuma kalau personality ceweknya kayaknya ya yang nyambung selera humornya aja sih. Itu penting sih. Itu penting sih. Itu dulu. Itu penting. Karena gua sering banget cewek cakep, Bang. Tapi nggak lucu. Garing. Nah, gue punya teori sendiri bang. Cewek-cewek cantik banyaknya ya. Kalau lu ngerasa lu lucu ya berarti lu bukan ya. Cewek cantik itu banyaknya nggak lucu karena mereka tuh nggak perlu effort untuk diterima di tongkrongan. Betul. Makanya kadang kalau ada yang cewek asik terus lucu, ya cukup. Iya. Seringnya, cuma banyak juga yang di luar itu. Cuma teori gue kayak gitu, jadi cewek cantik nggak perlu effort. Karena gini, gue sama bini gue jokesnya payah banget, parah. Oke. Tapi dia itu bisa buat gue ketawa lewat hal-hal yang nggak sengaja. Oh iya. Emang tolol. Emang tolol. Jadi kayak misalkan kayak dia mau sosok bahasa Inggris, gitu kayak, terus kayak gue marah, bun kok taruh di sini sih, kagak diberesin gini-gini. Terus dia ngomongin apa ya? What's? Pakai S. What's? Pakai S. What's? Gitu. Terus gue apaan lu pakai S? Kalau what nanggepin kaget, what aja, maksudnya what gitu. Gue bilang nggak usah pakai what's gitu, what is itu what is atau what's jamak, gue bilang gitu. Dia bilang ya sorry dong, dia bilang gitu. Tapi
Dia ngerasa dia salah, tapi gengsi ngakuin itu tuh lucu buat gua. Jadi bukan dia tahu bahwa itu lucu. Dia nggak tahu. Oke, ya. Gitu. Dan ada beberapa cewek cakep yang emang tapi untuk dia menyadari kalau tololnya dia itu lucu, itu susah karena buat cewek cakep tuh ya maksudnya buat ukuran gua si bunda lah ya gitu. Cewek cakep buat ngelucu tuh dia tuh udah nyiapin. Kayaknya yang lucu buat dia tuh gini gitu. Tapi padahal yang di mata kita nih sebagai seniman, komedian, yang lucunya bukan yang itu. Itu mah gue udah denger dari kapan. Benar. Yang lucu tuh kelakuan lu. Nah kadang-kadang cewek cantik itu kalau dibahas kelakuannya suka baper. Oh jadi maksud kamu aku tolol ya gitu. Gue bilang iya lu tolol tapi itu yang ngehibur gue. Itu lucu gitu. Lucu. Terus dia bilang ya, orang sih pengen banget bagus di segala sisi. Iya, terus gue bilang kayak ya udah lu begitu aja. Jadi kadang-kadang dia suka ngomong pakai bahasa Inggris terus kayak bahasa Inggrisnya enggak banget tang. Enggak. Ada maksudnya nyanyi bahasa Inggris tapi liriknya bukan ngasal ya. Dia udah baca liriknya cuman pronunciation-nya jelek. Tak asup ya. Ente absen bro, tak asup. Asli. Gue bilang kayak dia nih nyanyi di depan sini sama Cio berdua kan nyanyi pakai bahasa Inggris. Udah jelas ada liriknya kan. Di YouTube-nya kan ada liriknya. Kok masih salah tang gitu maksud gue kayak gitu-gitu kan gue ketawa kan. Gue ketawa kayak gue ngapain sih tuh gue bilang nyanyi gitu. Bro. Terus dia ngomong gini, "Bro, yang penting mah pede, bro." Ya Allah, gue gimana gak ketawa lah. Maksud gue kayak gue ketawa gue cekikan deh gue bilang. Lu sadar gak bahasa Inggris lu jelek? Sekarang itu bacanya apa? Dia bilang. Taruhlah kayak bukan apa ya? Redundant gitu. Oke. Dia bacanya redundan. Terus dibacain itu dalam lirik lagu. Jadinya kayak enggak. Kan toh kalau lu denger lagu aslinya kan lu bisa ngebayangin nih ngomongnya begini. Maksudnya kan lirik sama bunyi barengan kan ya? Iya. Kenapa gatel pengen punya versi sendiri? Itu dia. Tapi itu yang jadi lucu gitu. Dan untuk dia untuk mengamini hal itu jadi hal yang kayak bukan kan kalau ibaratnya kalau cewek cantik kan rata-rata punya insekuritas takutnya dia kurang bisa memuaskan atau dia kurang bisa ngeklopin dengan kita apa segala macam. Jadi sedikitnya kekurangan tuh dianggap kayak itu buat alasan lu buat selingkuh, takutnya gitu. Iya, jadi kayak makanya pengen jadi versi paling sempurna. Iya, yang lu bilang tadi ya semua orang pasti ada kekurangan, tapi untuk beberapa orang emang dia mencoba untuk menutupi kekurangannya itu. Karena takutnya kekurangan itu dilihat dan itu jadi alasan dia untuk selingkuh, untuk kayak cari yang lain gitu. Jadi kayak awalnya ketawa-ketawa, gua ketawa gitu segala macam, dia marah tang. Kayak tiba-tiba nelpon gua, "Ayah di mana?" gitu segala macam. Gua bilang kayak, "Kenapa lu?" Gua bilang gitu. Akhirnya dia belum bisa cerita lah soal itu. Terus akhirnya pas udah berapa lama lah gua ngejalanin rumah tangga sama dia, akhirnya dia cerita pernah ngomong sama gua gitu kayak gua tuh takut gitu karena itu kekurangan gua, bahasa Inggris gua jelek. Terus lu apalagi lu sastra Inggris apa segala macem. Gue jadi nggak pede ngomong, karena nggak pede ngomong jadinya kadang-kadang jadi salah, karena takut salah jadi salah kan? Iya kan, takut salah jadi salah gitu. Terus jadi kayak aku takut kamunya nyari, ya aku tahu kamu pinter gitu, kamu suka sama cewek-cewek pinter, sedangkan aku tolol gitu, aku goblok. Gue bilang kayak nggak semua cewek pinter bisa menghibur gue seperti ini. Nggak semua cewek pinter bisa, oke, secara jokes mereka masuk gitu. Tapi untuk dia secara tidak sengaja menghibur gue kayak chance-nya kecil. Iya. Chance-nya kecil. Karena mereka juga perhitungan. Cewek pinter juga perhitungan gitu. Kayak, suami gue komedian. Kalau jokes gini kayaknya gak bakal kena dari dia gitu. Kebanyakan gitu. Iya, kayak lu. Tuh, baca dan ngitung aja. Dikeluarin mah gak pernah. Gitu aja. Aduh, tang.
Tapi itu yang gue harapin dari lu sih, lu mendapatkan hidup yang apa ya, maksudnya lu udah ngelewatin masalah sekali gitu, dan gue rasa yang ya gue selalu bikin contoh Raffi Ahmad sih. Raffi Ahmad tuh udah kena kasus berkali-kali gitu. Ya. Dan orang pengen jadi dia. Menurut gue kayak ya lu dapat satu masalah aja udah begitu. Yo, ngomong pada gimana ya cara menyadarkan orang bahwa semua tuh ada prosesnya gitu. Iya. Kayak Dan ya betul. ngasih tahu. Kadang tuh bukan kita nggak ngasih lihat prosesnya. Sering kan mungkin lu juga ngasih tahu sebuah proses, cuma ya udah dianggap angin lalu aja. Iya, disangkanya bohong, disangkanya cerita-cerita bikinan. Nah, bukan yang lu udah berhasil, yang lu masih proses aja deh gitu. Iya. Kayak lu ngejadiin badan awal-awal lu dironin dan lainnya. Ya orang mungkin nganggapnya biasa, cuma ketika badan lu udah jadi, anjing, keren ya, udah bawa-bawa punya anak tapi badan masih keren. Iya, terus yang dilihat kayak taruhlah misalkan gue udah badan gue udah bagus segala macam, gue main film action atau mungkin gue jadi brand ambassador apa kecantikan itu kayak lu mah enak badan lu bagus jadi makanya lu jadi nambah. Dia nggak tahu apa tiap hari gue makan sayur hambar sama dada hambar, kan dia nggak tahu gitu, nggak pakai garam, nggak pakai mecin segala macam, nggak tahu orang gitu. Taunya ya udah ya lu mah enak punya bini. Iya, kayaknya orang-orang yang bilang lu mah enak. Ya, kayaknya lu sendiri yang bikin hidup lu nggak enak. Makanya usaha biar enak. Bahkan kalau gua tarik mundur ya, Tang. Kalau gua tanya sama lu nih, kalau gua pribadi sih gua ngerasa kalau hidup gua dulu juga enak gitu. Ya walaupun pahit ya. Tapi gua ngerasanya enak aja gitu. Karena gue tidak pernah ngomong gitu ke orang. Oh iya. Kalau gue enggak, gue ngerasa gue nggak enak. Cuma ya udah itu mau gue sendiri aja. Iya. Kalau gue kan enak karena gue enakin. Jadi kayak gimana caranya mengenakin diri lah dengan situasi apapun. Ya. gitu. Berarti ini bisa dua versi nih, ya kan? Ada masalah dienakin, kalau gue ada masalah jadi motivasi. Gue nggak bisa nih gini terus nih. Ya. Kudu gerak. Gitu. Makanya terlahirlah DPO itu karena lu ngerasa kayak gue nggak bisa diem nih dengan hidup gue yang gini aja. Iya. Ada niatan ke situ, tapi kalau masalah viralnya lu nggak pernah tahu bakal di retweet atau di posting sama Najwa Shihab kan? Nggak tahu, udah bikin aja. Jadi kalau DPO itu gue kan emang beneran dari yang gue rasain ya bang. Betul. Gue ngeliat fenomena ini kayaknya ngeselin, tapi kontribusi gue ke sini apaan nih? Gue bisa ngapain di sini? Oh, sekarang udah mulai mikir ke situ. Dari awal. Jadi emang bentuknya sebenarnya DPO pemecahan masalah kalau buat gue ya. Ini kenapa gini ya? Harusnya dia ngapain ya? Harusnya jangan gini. Iya. Gitu. Cuman lewat koridornya komedi lah. Iya, koridornya komedi yang bisa gue lakukan gitu loh. Dan lu tahu sendiri ketika lu menjalani hidup ternyata Bintang cuma bacot doang. Ya. Ada banyak lah, kayak modal ngomong doang bisa kayak gini, ngapain lah. Emang bocah-bocah so ini so itu, padahal kayaknya dari dulu verbal itu. Iya. Yang ngubah dunia tuh menurut gue salah satu paling besar ya verbal lah. Betul. Hierarki dari kerajaan zaman dulu, kenapa rakyat bisa pada nurut? Iya, verbal. Harusnya verbal Iya, semuanya. betul. Dan menurut gue kenapa lu dibilang begitu, karena orang ngerasanya semua orang bisa ngelakuin itu. Lu nggak ngomong, lu aja, gue nggak. Mungkin emang Iya bisa, kan? gue nggak tahu. Iya, maksud gue kan kayak lu cuma ngeluh tukang parkir, lu cuma ngeluh orang yang di swab orang pakai masker atau orang apa gitu, maksudnya yang bisa kita lihat sehari-hari gitu. Tapi kan ternyata yang viral elu gitu. Itu sama kayak Firsa Besari naik gunung, terus viral, terus jadi terkenal. Terus abang-abangan yang selama ini naik gunung sakit hati dong. Gue bertahun-tahun naik gunung gitu, kok ke dia orang baru gitu. Padahal Firsa kan naik gunung ada seninya, puisi, ada lagu. Ya salah sendiri mereka nggak melakukan itu. Betul. Gitu maksud gue. Kenapa lu nyalahin effort orang lain gitu?
Kayak taruhlah, bikin jokes kayak Uus mah, gue juga bisa. Tapi kenapa nggak lu tulis? Ya sok mangga. Iya, kenapa nggak lu coba buat bawa di stand up? Betul. Kenapa nggak lu coba buat bawa di YouTube, di platform lain gitu? Iya, memang yang dibikin bintang gampang. Kenapa nggak lu buat sebelum DPO itu ada? Betul kan. Iya kan? Sebenarnya kan kayak apa ya? Kayak nggak tahu kenapa ketika hal-hal sederhana itu orang bisa naik dari situ, kebanyakan orang tuh marah, tahu Tang. Betul. Karena gue juga bisa harusnya. Iya, tapi kenapa bukan gua? Kenapa dia? Betul. Padahal kalau gua yang dapat uang sebanyak itu dan gua punya popularitas sebanyak itu, kayaknya gua bakal bisa melakukan hal yang lebih baik gitu. Iya ya. Dan kenapa orang-orang yang kayak gitu yang nggak dapat kesempatannya? Aduh, gue. Karena orang kayak gitu bullshit. Seriusan. Gue lebih respect dengan orang-orang yang taruhlah bikin YouTube, bikin podcast gitu. Kadang-kadang kalau misalnya yang bang ini gue podcast ini gue dengerin tipis-tipis lah, nggak semuanya gue dengerin. Terus kayak oh ini kayaknya oke nih gue retweet. Iya, itu keren tuh orang-orang gitu tuh. Iya, maksud gue karena kayak ada si Irsyad sama siapa gitu, dia bikin podcast ngomongin Smackdown, viewersnya kecil. Oke. Gue bilang, oke ntar gue bantu. Oke. Tapi belum, ini lagi proses. Maksud gue tapi karena dia unik. Iya, unik dan ya, poinnya mau gerak gitu. Iya, dan poinnya dia mau gerak, jadi gue juga mau support gitu. Padahal ya bang, modal ya sama-sama sesimpel hanya mau gerak apa enggak. Kayak kita kan cuma jualan kerja keras kan. Iya. Yang barang dagangannya tuh semua punya. Ya ibarat ya kan kayak jokes gue. Biasanya kan nongol di tongkrongan. Lo tau kan gue bercandaan gue di tongkrongan sama di atas panggung kan sama. Persis, Bapak ini persis. Kan sama kan. Terus orang bilang kayak, ya itu mah jokes tongkrongan. Lah kan lu nggak dibawa. Ya kalau lu emang ngerasa itu emang jokes tongkrongan, ya kenapa nggak lu bawa di stand up? Atau jangan-jangan sudah coba terus ternyata berat ya. Terus jadi cuma bisa nyalahin gitu. Harusnya gue tuh yang ada di situ gitu. Aduh. Itu sih yang Orang mungkin gitu tuh yang suka ada di meme ini tau gak lu yang ada tangga dia langsung ke atas. Iya, ini apa misalkan jadi stand up komedian nih gitu kan, bikin materi, ngebom, terus nulis lagi, terus frustasi, depresi, terus berhasil gitu. Langsung ada. Berhasil, iya, yang meme-nya itu kan yang tangga itu kan, iya. Gue pengen lu ngobrol sama gue bukan karena pengen lu kejebak sih Tang sebenarnya, cuman gue pengen kayak ada beberapa sisi lain yang emang sebenarnya DOP itu adalah hasil dari filtering omongan lu. Iya. Yang lebih terstruktur. Bacot bintang yang sebenarnya emang seada-adanya begitu. Yang ibaratnya lu gedek sama tukang parkir yang tiba-tiba nongol, cuman lu nggak pengen kasar-kasar banget. Betul. Jadinya lu bikin skripnya. Ada prosesnya. Iya. Kalau langsung bikin jatuhnya kayak tadi. Gue kelewatan nggak sih? Iya. Gitu. Nah itu dia. Itu rem yang selama ini mungkin kalau gua nggak ketemu istri gua, ya gua mungkin nggak gitu. Karena bini gua yang bilang kayak, ya kamu yang ini kontennya bagus, aku suka nonton yang gini-gini. Jadi bini gue tuh ada konten gue ditonton sama dia, ada yang enggak. Jadi kadang-kadang gue kalau lagi duduk, lagi makan gitu kayak, ayah konten kamu bagus dong, kayak konten gue yang Korea. Ya. Ya kan kayak, ayah kamu tuh belajar Korea beneran? Iya, gue bilang gitu itu bahasa Korea benernya gitu. Gue nggak ngasal itu, gue bilang kayak, bagus tahu sinematografinya, bagus ini segala macam. Aku tadi nonton, bagus gitu. Semangat ya, gitu. Maksudnya hal-hal yang kayak gitu tuh yang ngebuat gue kayak anjing orang yang serumah sama gue aja nganggap itu bagus gitu. Oke. Jadi gue ngerasa kayak oh berarti tahap berikutnya gue harus begini karena ada orang yang kan kadang-kadang kita takutnya kita punya pasangan yang karena kita sudah sering bareng jadi kayak ngerti nggak? Ya udahlah gitu. Nah kayak gue bercanda sama temen gue terus kayak temen gue bilang kayak Tika, lu gak bosan apa tiap hari bercanda begini sama Uus gitu? Kan ada, pasti ada lah yang begitu, ya gitu, kan? Terus kayak, enggak kok gitu. Kenapa emangnya? Ya karena dia sehari-hari serius.
Gitu. Jadi kayak apa ya? Orang yang bisa menerima seorang bintang Emon yang di luar dari lu yang ini ya, gitu. Bagaimana lu bisa mengeluarkan DPO tanpa harus bikin skrip? Itu kayaknya itu kriteria terbesar pasangan lu sih, Tang. Gue Itu lagunya Kunto Aji terlalu lama sendiri tuh emang bukan sekedar paduan kata-kata, itu beneran ada kayak. Jadi lu ngerasa lagu Kunto Aji adalah hal yang paling lu rasain? Iya, karena gue udah semuanya sendiri, jadi pasangan tuh buat gue aksesoris. Aksesoris, iya. Dan lu Pengindah aja nggak ada juga. tapi di sisi lain, di lubuk hati lu paling dalam, lu nggak bisa nganggap perempuan cuma sekedar aksesoris. Betul. Tapi di sisi lain, kalau lu lebih menganggap dia lebih dari sekedar aksesoris dan menjadi orang gitu, lu takut kalau dia tuh ngerusak semua yang udah lu bangun. Gue males banget dibacain gini bener. Tapi kalau gua pribadi, kenapa gua sangat waktu itu gua bikin konten sama Terima Kasih Tora Sudiro. Tora tuh di peak karir dia, bro. Di peak karir dia nih, Extravaganza lagi rame-ramenya, dia brand iklan lagi banyak-banyaknya, film juga lagi banyak-banyaknya. Terus tiba-tiba dia nikah sama Mike. Oh itu. Ya lu sebagai dulu orang awam lu tahu kan, maksudnya gosipnya sampai ke tetangga ngomongin. Itu ramai banget. Bener kan? Parah. Tapi lihat dari semua rumah tangga artis yang digembar-gemborkan awet, dia ternyata yang paling survive. Itu aja sih, Tang. Itu. Salah satu faktor yang membuat gue berani buat nikahin bini gue saat itu. Take a leap of faith, kayak bodoh dah anjing gitu. Salah satunya Tora. Anjing. Banyak alasannya, cuman untuk buat kayak role model gitu, gue lihat Tora. Oke. Itu. Jadi kayak Tora nganggur 2 tahun, nggak ada kerjaan, tapi dia punya Mike, itu cukup anjing. Gue di boykot nggak ada kerjaan, punya Kartika, cukup anjing. Bentar, emang beneran sebegitu berartinya emang pasangan tuh? Fuck, kenapa lu nanya ini bangsat? Kenapa tiba? Si culun. Bahkan lu sama Sarul, majuan Sarul anjing. Nggak tahu, Bang. Ya, jadi kadang-kadang lu yang gue berangkat sendiri semuanya. Jadi lu ngerasain nggak sih di karir lu tuh ada sakit, ada kecewa, ada patah hati, ada pengkhianatan dalam karir lu di stand up? Dan itu juga yang ngebuat lu merasakan ketika itu berhasil, itu menjadi suatu hal yang memuaskan buat lu. Iya. Begitu itu juga dengan pasangan. Tapi tidak semua laki-laki mau ngalamin hal yang sama dengan karirnya, apalagi soal pasangan. Jadi di karir dia bisa mati-matian nih. Iya. Tapi buat pasangan enggak. Wah, enggak. Gua enggak. Ada yang kayak gitu. Tapi ternyata setelah ya kita nggak pernah tahu, gue ya balik lagi, gue nggak pernah ngadoin jelek. Tapi namanya proses hidup kan. Pasti ada masalah dong. Betul. Ketika itu masalah itu muncul dan merugikan kita secara finansial dan karir, Ya. ternyata cuma pasangan yang setia, yang tahu kita seperti apa, yang membuat kita waras. Cuma itu. Itu doang. Dan buat dapat pasangan itu, prosesnya panjang. Harus ribut, harus debat, harus nangis, harus marah. Gue tuh setuju buat bikin konten, ya udah tampilan visual aja, bukan menanamkan ide baru di kepala. Males banget tuh. Makanya mending Instagram ya. Iya. Jadi kayak udah selewat aja gitu ya. Iya. Iya. Karena emang jadi saat gini deh, waktu lu kemarin bermasalah, itu tidak mempengaruhi kan? Iya, enggak. Nggak ngaruh kan? Karena orang tahu itu fitnah.
Karena orang tahu lu siapa. Karena lu tahu. Tahu gua arahnya banget. Karena banyak orang yang tahu bagaimana lu dan mencoba buat membela lu gitu. Ya kan? Males. Tapi saat nanti lu punya masalah, yang taruhlah lu tidak bisa handle itu, tidak ada yang bela lu. Terus tiba-tiba cuma ada satu perempuan di rumah lu ngomong gini, lu mau jadi tukang ojek, lu mau jadi dagang warung, dari awal gue nikah sama lu, gue gak ngincar duit lu, gue cuma pengen lu. Aduh, itu. Oh iya sih. Ternyata itu yang bikin waras, Tang. Iya. Waktu gue diboykot, gue sampai bilang ke bini gue, Bang, ini gue naik ke atas emang. nggak apa-apa. Gue bilang sama bini gue, aku kerja kantoran nggak apa-apa ya, gitu. Nggak apa-apa. Gitu. Tapi kan kamu tahu penghasilan aku bakal kurang nih segala macam. Nggak apa-apa. Gitu. Itu yang bikin anjing dari ibaratnya nih di kepala gue tuh udah segunung gitu. Segunung. Cuma ditepok sama dirangkul sama dicium. Nggak pakai ngewe tuh ya. Ya, nggak pakai ngewe Itu tuh. belum. Itu maksudnya itu belum ngewe tuh, udah langsung ini ya. Iya, cuma gitu doang, cuma ngerangkul gue. Terus kayak nyender gini doang nih kayak maafin aku ya, aku ngerepotin gitu. Males sih gua. Wah, itu ternyata itu hal yang melegakan kepala dan melegakan hati. Itu gue nggak bisa bilang leganya segimana karena itu bener-bener kayak ibaratnya padet nih. Kayak di dalam hati gue tuh kayak banyak tengkorak kalau gue bayangin secara imajinasi ya, kayak banyak tengkorak, zombie-zombie kayak lu hancur lu sini gue tarik lu ke lembah kegelapan gitu. Kayak dalam hati gue tuh kayak gitu. Terus tiba-tiba pas dia ngomong gitu tuh kayak gitu. Gitu ya, fungsinya ya. Terus tiba-tiba di pikiran gue langsung, ya udah, gue udah punya istri yang pasti bakal setia, nggak bakal kemana-mana. Fokus gue cuma satu. Kan pasti ada insekuritas ketika kita nggak punya uang kan, kayak dia selingkuh nih. Betul. Ya kan? Dia ngomong begitu. Betul. Itu sebagian beban gue tuh, sebagian lebih lah. Yang harus gue lakuin adalah gue bikin sesuatu buat bisa bahagiain dia. Jadi fokus. Gue baru buat kejadian kemarin persis kemarin. Gue tuh baru ngerasain lagi kayak, oh gue effort nih buat cewek ini nih. Kayak seneng. Sadar. Lu sadar lu effort tapi lu seneng. Iya. Ya, harusnya kan ya itu yang dinamakan perasaan, ya kita bilang mau ke cinta atau apalah, hubungan. Gue tuh ngerasanya kayak, kagak ngerepotin. Udah gue cut terus gue buang, nggak ada. Jadi gue tuh beneran nggak takut HP gue kalau dibongkar siapa aja tuh, WhatsApp dan Instagram nggak ada. Tapi lu kan lu perjaka nih. Lu selanjutin yang tadi ya, kayak dari Instagram dan itu, karena gue ngerasa kayak nggak buat apa pasangan tuh. Gue belum tahu fungsinya seperti lu yang tadi gitu, nggak tahu gue. Sama satu lagi yang bikin gue takut untuk kesana adalah lu tuh udah naruh hidup lu ke orang lain kan. Mendetika. Bayarannya adalah ya lu ngadapin masalah dan lainnya. Betul. Lu dapet tambahan satu orang. Ya dong. Gimana kalau ternyata harga yang lu bayar nggak sesuai, diselingkuhi atau apa? Makanya kan lu hancur banget. Nggak, gue tanya, lu bikin DPO juga gambling kan? Iya. Lu stand up juga gambling kan? Emang lu pasti terkenal pas lu stand up? Orang lu sempet gak open mic berapa minggu, gara-gara ngebom, gara-gara dia tegur lu pakai sendal, lu gak open mic lagi berapa minggu waktu itu? Lama. Iya. Iya kan? Iya. Tapi lu balik lagi. Gambling aja ya. Iya, emang
gambling yang kita nggak tahu kapan menang. Ibaratnya taruhlah gue 6 tahun pernikahan gue ini, mau 6 tahun pernikahan gue ini, anggaplah gue menang gitu. Emang ketika 10 tahun gue bakal tetap menang? Kan enggak. Ketika kalah ya udah inget-inget aja lu pernah menang gitu Iya. sekian lama gitu. Iya. Begitu cara mainnya Bang Os. Iya. Bener gua. Yang paling ditakutin dari seorang laki-laki adalah ketika dia pergi dengan orang yang lebih kaya, orang yang lebih sukses. Ketika gue susah dia nggak ada. Betul. Dan ketika ada, lu meragukan dia. Betul. Lu kesian ya sama gue. Lu ada karena lu kesian sama gue kan? Aduh, iya. Iya. Aduh, lu gitu juga dulu. Kalau gue karena awalnya gue nolong dia, jadi pas dia nolong gue tuh kayak apa ya? Gue pernah bilang sama dia tuh sebelum gue diboikot kayak bentuk dasar dari kasih sayang adalah kasihan. Oke. Ketika lu dikasihani seseorang, ya jangan malu karena Ya. iya, kalau teman-teman gue yang Kristen kan kasihanilah gitu. Itu bentuk cinta tertinggi menurut gue. Iya, betul. Ketika lu mengasihani seseorang, lu tuh udah nggak lihat dia kayak gimana, ya udah Iya. kasihani aja udah. Orang-orang yang ngerasa tersinggung dia dikasihani kayak Ya lu bangsat lu dalam keadaan terpuruk aja pengen lu tinggi itu. Itu. Nggak mau dilihat Iya. rendah. Tapi ketika lu dikasihani sama seseorang yang lu tahu, lu paham dan dia tahu lu tahu nih gue sebenarnya mampu buat membahagiakan lu lebih, gue punya uang harusnya lebih buat bahagiain lu, terus tiba-tiba lu ngasihanin gue dan lu tetap ada di sini, itu tuh hal yang berbeda, Tang. Tahu lah ya. Itu dia. Nggak tahu. Dan mungkin perjalanan itu akan muncul ya gitu, maksudnya kayak gue sama Radit bikin konten setahun sekali. Kayak bukan hal yang kayak oh sama Radit trafficnya jelek nih, apa oh sama Radit trafficnya bagus nih, berarti besok bulan depan gue sama Radit lagi deh biar trafficnya gue ngejaga traffic. Gue makan gak gitu. Betul. Yang gue suka tuh adalah ketika ketemu lu setahun lagi bikin konten gini lagi, apa yang berubah Tang? Karena kan dulu nih teman-teman ya, maksudnya gue tuh sama Bintang tuh dipisahkan oleh alkohol dan tongkrongan bandel gitu. Jadi gue dulu di Bandung tuh sama Gusman, sama Gilang, ya kita bilang juga nggak bandel ya karena kita juga main monopoli gitu. Maksudnya Bintang itu punya hal-hal yang kayak introvert gitu. Gue takut ke mereka takut nggak cocok, takutnya ngerepotin, betul. takutnya nggak seret. Seru banget dan salah satu puncak menurut gua pas kemarin pas rame-rame itu. Gua biasa sendiri, tiba-tiba atensi rame. Orang-orang banyak banget yang datang dengan agendanya masing-masing. Iya. Yang sebelum itu gue kenal sama orang itu. Lalu datang ngobrol terus, loh, oh ternyata ngobrol ada ininya, ada itunya. Udah habis itu gue blok semuanya, semua orang nggak ada, gue nggak ngobrol ke siapapun. Gue nggak peduli juga. Iya. Nggak ada, gue nggak ngobrol. Karena hal yang paling lu takutin kejadian gitu. Gue blok lama. Iya. Cing Abdel ngajak ngobrol gini. Ntar Cing gue lagi malas ketemu orang. Nggak mau gue ketemu orang. Ya maksudnya gue beruntungnya karena emang ada histori dan kebetulan kemarin juga kita lagi kayak apa ya, gue juga kaget juga sih Tang, maksudnya kayak tiba-tiba kayak gue lagi sepedaan terus tiba-tiba nge-DM gue kayak ayo dong Bang ke Bandung hari weekend gitu. Gue bilang wah oke juga nih gitu, maksud gue kan gue niatnya emang mau ngambil sepeda ya kan, ya gue sharing lah sama dia soal sepeda bla 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 bla, emang beda ya Bang ya gini ya udah daripada lu bacot mendingan lu cobain diri gitu, cobain beli. Maksudnya kan kayak mungkin lu diam-diaman sama gue juga kehitung jari lah gitu, maksudnya mungkin lu ada rasa pengen nostalgia, pengen ngumpul sama si ini plus si ini karena ya mungkin ya dari dulu juga kan gue yang paling banyak bacot gitu. Yang buka jokes, ditambahin Gusman, ditambahin siapa gitu. Jadi kayak pengen ke Bandung tuh suasananya kayak dulu lagi aja gitu ya. Gue juga ngerasanya juga karena gue pernah berada di posisi itu. Tiba-tiba semua orang datang gitu. Iya, dan gue pengen kayak misalkan kayak
di beberapa tempat kayak gue ngabarinnya kayak misalnya gue ke Solo nih, gue panggil Jarkio karena gue tadi gue ada nostalgia sama dia nih. Ketika lo mau ke Bandung kayak, aduh Bang Mus kemana ya weekend ya gitu kayak, gue DM lah Bang gue ke Bandung weekend ini nih gitu. Berarti kan sebenarnya ada perasaan rindu, perasaan kangen yang ibaratnya gue pengen ke Bandung tuh gue nggak tahu Bandung berubahnya kayak gimana, tapi gue masih ketemu orang-orang yang gue kenal. Cuma masalah gue kemarin adalah orang-orang yang kayak lu, yang gue kenal levelnya di situ, kadang tuh datang dengan agendanya sendiri, yang mungkin secara normal oke lah. Cuma saat itu waktunya lagi nggak pas tuh. Jadi gue pukul rata semuanya, nggak peduli gue, lu kenal sama gue dulu, ya udah dulu, udah deh gue nggak mau ketemu siapa-siapa dulu. Gue tuh gila nggak keluar rumah, gue nggak kemana-mana. Gue langsung bilang sama Bintang, gue bilang, Tang lu inget gak, gue tuh pengen ngobrol tahu sama lu gini. Terus lu bilang kayak, wah Bang, kayaknya belum bisa nih. Ya udah gue bilang nggak apa-apa gitu, tapi karena nggak tahu kemarin lagi intens apa segala macem, terus gue bilang kayak, Tang, kalau lu lagi kosong, lu nya lagi nggak capek dan besok lagi nggak ada acara, karena kalau bikin konten sama gue biasanya ngobrolnya berjam-jam. Nggak cuma pas lagi ngonten, tapi di luar dari itu gue bilang, bisa nggak gitu? Wah, gas Bang, ya udah. Gue maksudnya kayak, ya gue akhirnya juga menyadari mungkin buat orang-orang itu yang punya agenda terselubung yang lain-lain segala macam, ya mungkin mereka setelah lu tolak bilangnya lu sombong gitu. Ya kan? Tapi kalau buat orang-orang yang ya gue pernah berada di posisi lu juga kayak, ya memang kadang-kadang kalau saya sedang main Mobile Legends, saya lagi banyak konten, saya juga tidak balas WhatsApp yang lain gitu, mengerti gitu. Jadi kayak, ya udah nggak apa-apa, dan ketika lu oke untuk menyanggupi kesini ya memang sudah jalannya gitu dari berapa tahun kita rencana mau ngobrol, hilang, belum lu kasus. Terus lu mulai lagi, ngonten lagi, mulai masuk brand lagi, segala macam. Bang Us nih. Kalau bukan senior gue males. Belit banget gue pernah dibeliin minum sama lu. Pas mana? Di Sike. Jadi gue duluan di kasir, gue beli minum. Terus lu datang. Tang lu beli minum? Iya Bang. Udah sekalian aja mau gue. Karena gue introvert kali, gue nggak tahu standar sosial dalam berterima kasih tuh kayak gimana. Iya. Mungkin lu lupa, mudah-mudahan lu lupa. Yang gue katakan saat itu adalah, gue lupa. Ih, sok kaya lu Bang. Iya bener. Padahal itu bentuk apresiasi gue. Iya. Bayarin tapi nggak tahu yang keluar itu ya. Iya, gue nggak tahu deh kenapa. Ya itu maksudnya saat itu pun gue nganggap itu nggak apa-apa karena menurut gue ya emang gue sok kaya, karena saat itu juga gue belum ada duit amat gitu. Kayak ya sok kaya gue ya juga ya, maksud gue kayak kadang-kadang kan ya refleks ya Tang ya, maksudnya kayak gue mau jajan terus ya gue tanya sama anak-anak mau nitip apa gitu. Terus kalau ada yang bilang nggak mau biasanya sepengalaman gue bukan berarti dia nggak aus, tapi takutnya mungkin ada utang budi, atau mungkin ntar ada apa segala macam gitu. Maksudnya gue nggak mau gitu, jadi kayak ini bocah aus sebenarnya, cuman nggak mau takut keluar duit aja, mungkin duitnya pas buat ongkos kali apa segala macam. Ya udah gue beliin banyak aja buat anak-anak. Iya. Mungkin ini ending dari obrolan kita. Ada statement dari lu nggak yang pengen apa ya, keluh kesah lu sebagai, ya mungkin sekarang lu jatuhnya konten kreator dan influencer lah, karena lu mengajak juga tapi lu berkonten juga gitu, yang berkesenian juga. Apa mungkin buat tongkrongan buat teman-teman yang sedang merintis atau sedang apa? Gua nggak tahu ya privilege orang. Ya kehidupan lu kayak gimana, cuma kayaknya ya, walaupun ada kemungkinan, tapi kayaknya mayoritas yang dengerin, ingat lu bukan keraknya dunia. Lu pasti punya privilege juga, dan hal-hal yang nggak lu dapetin yang orang lain dapetin, itu jangan lu jadiin alasan buat hanya sekedar iri dan lainnya, terus lu diem aja nggak berkembang. Sayang banget dikasih nyawanya gitu, kayak cuma bikin berisik dunia.
Itu bangsa iya, hidup iya, iya, hidup iya, tuh iya. keras buat siapa aja. Enggak siapa ya, banyak lah hidup keras. Gitu. Yang gue tampolan terbesar gue tuh ini Tang. Jadi dalam proses hidup gue tuh gue pernah gitu dalam suatu masa gue jalan sama teman gue naik sepeda apa naik motor gue lupa waktu itu. Jadi gue lewatin rumah gede terus kita bilang kayak rumah gede kayak gini pasti rumah tangganya nggak bahagia gitu. Kayak gitu kan. Sampai gue menemukan suatu keluarga rumahnya gede di tengah kota harmonis. Kayak anjing, jadi selama ini tuh gue ngomongin jelek tentang rumah-rumah orang yang gede-gede gini tuh karena gue bitter gitu. Iya. Karena gue menuduh semua orang yang punya rumah gede itu ya hasil korupsi, ya rumah tangganya nggak harmonis. Intinya mencari sesuatu yang Membuat kita lebih baik. iya. Ternyata memang ada variabel yang seperti itu. Betul. Gitu. Daripada bangun rumah mahal, mending nuduh yang enggak. Intinya gue thank you Tang udah main kesini. Sama-sama Bang. Iya. Thank you bikin gua mau keluar lagi ngobrol sama orang. Iya karena sebenarnya yang mungkin orang nggak banyak tahu adalah gue juga orang yang introvert, cuman gue ya kayak mungkin beberapa kali lu lihat stand up night gitu kayak gue ya mungkin gue gabung saat lagi bubar panitia apa segala macamnya, pas udah misah makan di mana yuk, lu lihat nggak gue mencar. Ya kadang lah. Ya gue cuma sama Gilang sama Gusman. Ya di situ-situ aja. Iya kan, iya karena Gua lihat senior menyendiri. iya yang seperti gue lihat sama lu, itu rasanya, ya kan? Itu lu bilang dulu gue senior menyendiri, lu sekarang melakukan hal yang sama, goblok, sama tepat sekali. Bintang susah dijangkau karena Anda memang mencari yang senyaman aja udah. Seperti saya saat itu orang gue ngejokes depan banyak orang iya, cuman ketika bubar jadi Lang kemana Lang, Gusman kemana Man, Kunz kemana Kunz, udah itu aja orang-orangnya udah di Bandung. Betul. Iya kan? Betul. Terima kasih Bintang Emon, terima kasih sudah bercerita banyak di sini. Semoga tidak takut kena masalah lagi karena gue yakin krisis manajemen lo juga sudah baik. Semoga bisa menafkahi 7 karyawan lu yang sudah bekerja buat lu. Amin. Gua nitip karyawan emang nggak usah banyak, yang penting bisa mensejahterakan. Betul Gitu aja. sejahtera. Ya, mereka yang mengantar menuju mimpi lu ya bolehlah sekali-kali lu wujudkan mimpi mereka maunya apa. Betul banget, mau banget. Ya, thank you, Bang.